Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Oregairu season 1 bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Hachimaki meminta izin kepada gurunya untuk berlatih tenis dengan dinding karena sedang tidak enak badan. Menurutnya, itu adalah alasan tepat untuk menyendiri. Selain itu, dia juga akan mengajarkannya kepada Yoshiteru. Kemudian saat istirahat, Hachimaki yang sedang ngahuleng didatangi si Bondon Yui. Yui yang kalah main dengan Yukino terpaksa dia harus membeli minuman jus jibrut. Sementara itu Hachimaki curcol kalau dia sangat benci dengan lautan manusia. Kemudian Totsuka yang habis main tenis mendatangi mereka berdua lalu menanyakan perlakuan bobogohan mereka berdua. Namun Yui membantah hal tersebut. Lalu Totsuka memuji performa Hachimaki yang bagus saat bermain tenis. Singkat waktu, Hachimaki berlatih tenis. Dia melihat Totsuka imut seperti seorang bondon. Setelah bermain, Totsuka memintanya untuk gabung dengan klub tenis karena kekurangan personil. Singkat waktu lagi, Yui membawa serta Totsuka datang ke klub curcol. Totsuka meminta anggota klub curcol untuk ikut gabung mengisi klub tersebut. Kemudian Yumiko bersama para bebenguknya datang mengontrok Hachimaki dan lainnya yang sedang latihan. Sampai-sampai mereka berdebat soal pemilik izin lapangan itu. Hachimaki juga tersungging akibat ucapan Hayato karena selama ini dia selalu menyendiri. Kemudian Hayato lalu mengajak mereka di sana untuk bertanding. Yui ikut ambil bagian pada pertandingan itu. Beberapa saat kemudian, dampal sampean Yui tipalitek. Lalu Yui menyuruh Yukinoshita untuk menggantikannya bermain. Yukinoshita yang menemui Yumiko ingin menghancurkan kesombongannya. Pertandingan pun berlangsung sengit, sampai akhirnya dimenangkan oleh Yukinoshita. Meskipun menang, sayangnya Yukinoshita kalah panggung. Hachimaki yang bersiap berangkat sekolah melihat adiknya Camerong habis makan roti. Menurutnya memiliki adik perempuan cukup aneh. Kemudian Hachimaki mengantarkannya berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Di tengah jalan teringat pada masa lalu di mana Hachimaki kecelakaan karena menyelamatkan anjing. Singkat waktu di sekolah, Hiratsuka Sensei membaca esai Hachimaki yang ingin menjadi pelacur alias pengangguran loba curhat. Hiratsuka Sensei memintanya untuk menulis ulang dan menyayangkan Hachimaki yang belum berubah. Kemudian Hachimaki datang ke klub curcol dan Yui pun datang beberapa detik kemudian. Yui lalu meminta nomor kontak Hachimaki. Hachimaki lalu menceritakan masa lalu yang pernah berbagi kontak dengan seorang gadis. Saat mengirimnya pesan, gadis itu membalasnya esok hari. Namun tiba-tiba Hachimaki melihat sebuah pesan spam. Beberapa saat kemudian datanglah Hayato ke klub curcol. Mereka membahas pesan spam tersebut. Pesan itu membuat riuh suasana di kelas. Yukinoshita akan mencari pelaku pengirim pesan tersebut. Lalu Hachimaki dan Yui kepikiran dengan pemilihan kelompok magang pada 1 minggu yang lalu. Di kelas, Yui berusaha mencari informasi keanehan antara Tobe, Oka, dan Yamato kepada Yumiko. Namun dia menganggap Yui ada rasa suka di antara mereka bertiga. Kemudian giliran Hachimaki menggali informasi dengan memperhatikan mereka bertiga. Di kelas itu, Totsuka menghampirinya dan sudah punya kelompok magang. Lalu Hayato datang menghampiri Hachiman dan belum menemukan tanda keanehan dari mereka bertiga. Tetapi saat pertemuan di klub curcol, akhirnya Hachimaki mendapatkan sebuah pelajaran. Kelompok tersebut melakukannya demi tujuan untuk kebaikan Hayato. Karena mereka bertiga hanya menganggap Hayato sebagai teman, namun lainnya hanya dianggap sok akrab saja.
Hachimaki bertemu dengan Hiratsuka Sensei karena dia datang terlambat. Seperti contoh datangnya polisi dan seorang pahlawan yang juga datang terlambat. Kemudian datanglah seorang bondon bernama Kawasaki Saki yang juga datang telat. Singkat waktu, Hachimaki datang ke restoran. Di sisinya, Yui dan para bebenguknya lebih dulu ke restoran untuk belajar mempersiapkan daftar ke sekolah lanjutan. Namun beberapa saat kemudian datang adiknya Hachimaki dengan kabogohnya. Rupanya dia adalah adik dari Saki yang bernama Taishi. Totsuka belum pernah sekalipun melihat Saki mengobrol dengan orang lain. Saki sering pulang malam tanpa memberinya alasan. Di sekolah mereka berusaha untuk mencoba melakukan terapi hewan. Apakah sensitif atau tidak? Namun Taishi mengabarkan kalau Saki alergi dengan kucing. Kemudian Hiratsuka Sensei pun menghampiri Saki yang selalu pulang malam. Sayangnya Saki tidak mau memberikan alasan hal tersebut. Kemudian adiknya Hachimaki memberikan kabar kalau Saki mendapat telepon dari sebuah toko. Lalu Hachimaki dan bebenguknya mencari Saki di sebuah kafe bondon. Karena belum ketemu, mereka lalu pergi ke sebuah bar di hotel. Yui dan Yukino pergi ke hotel dengan menggunakan pakaian gemes. Di bar itu akhirnya mereka bertiga menemui Saki yang sedang nguli. Alasan Saki nguli karena dia amat sangat butuh duit. Esoknya Saki diajak ketemuan di sebuah restoran McDonald. Hachimaki menyelidiki karena akan bersiap masuk universitas. Maka dari itu, Saki butuh duit untuk persiapan masuk kuliah. Di area magang, Yui mendatangi Hiki yang memisahkan diri. Dia ingin menunggunya, tetapi Hiki mengungkit masa lalu di mana dia menyelamatkan anjingnya hingga membuatnya celaka. Pada pagi itu, Yui olahraga dan jalan bersama anjing kesayangannya. Mentalnya asruk-asrukan setelah tahu kejadian tersebut. Pagi di sekolah itu, Hiki dan Yui tampak saling cicing. Hiki menganggap hal tersebut sebagai reset hubungan. Sore itu Yukinoshita tidak menyangka kalau Yui pundung. Hiki menganggap hubungan dengan Yui tidak ada masalah. Lalu datang Hiratsuka Sensei. Karena Yui sering mangkir masuk klub, dia menyuruh Hiki untuk mencari satu anggota baru. Namun saat akan pulang, Yukinoshita mencoba mengajak Yui untuk bergabung dengan klub curcol lagi. Akhirnya Yukinoshita terpikirkan untuk rujuk pada saat momentum ulang tahun Yui. Namun saat akan pulang, Yukinoshita dengan riweuhnya meminta Hiki untuk pergi bobogohan. Esoknya Hiki beserta adiknya ikut ulin dengan Yukinoshita di sebuah mall. Ketika berbelanja, adiknya Hiki meneleponnya karena ada barang yang akan dia beli dan terpisah duluan. Sementara itu Yukinoshita berusaha mencari hadiah yang cocok untuk Yui. Di sisi lain, Yui yang sedang ngejedok di sebuah sisi mall. Sementara itu, Yukinoshita tampak bingung karena tidak tahu hal yang disukai Yui. Beberapa saat kemudian, onesan Yukinoshita tidak sengaja bertemu dengan Yukinoshita dan Hikigaya. Hikigaya mengakui kalau dia bukan pacar dari Yukinoshita. Setelah itu, onesannya mengajak Hikigaya untuk ajojing jika sudah menjadi kabogohnya. Anjing milik Yui kabur dan berhenti di depan Hikigaya. Yui menemui mereka berdua yang sedang bobogohan dan tidak menyadarinya. Kembali di sekolah, Yui akan masuk ke klub curcol dan di belakangnya ada Hiki. Di ruangan klub itu, Yui diberitahu kalau Hiki tidak sedang menjalin bobogohan. Setelah itu, Yui diberikan hadiah oleh Yukinoshita dan Hikigaya. Karena masalah penyelamatan anjing sebelumnya, Hikigaya memutuskan untuk mengakhiri hal tersebut. Hal itu diapresiasi oleh Yukinoshita sebagai keputusan yang tepat. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.